Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya mau curhat. Saya baru aja kena scam. Teman-teman, saya cuma mau berbagi pengalaman. Ini baru aja saya alami, yang saya harapkan jangan sampai kejadian sama teman-teman semua. Jadi gara-gara saya bener-bener kepengen tiket antrian dari Popmart, saya kena tipu. Singkat cerita, atau enggak saya ceritain secara lengkap aja ya, jadi biar teman-teman tahu kronologinya. Jadi sekedar informasi, Popmart Indonesia itu baru buka dan hype-nya itu gede banget karena Popmart itu terkenal banget. Popmart itu produsen figuran yang terkenal. Selain figuran juga ada barang-barang lainnya yang sangat-sangat menarik. Dan dia ada buka tiket antrian di loket.com dan itu harus cepet-cepetan. Nah, saya nggak kedapetan tiket. Lalu saya lihat postingan di Instagramnya Popmart, ternyata ada orang yang menawarkan tiket. Jadi dia mau menjual tiketnya. Dan saya komen di IG tersebut, saya bilang saya mau DM dia, nggak bisa di DM. Nah, user Instagramnya ini teman-teman, Anya MNDA, dan ini gambar yang dipakai. Jujur nggak tahu ya fotonya siapa. Nah, saya komen begitu lalu dia japri saya di Instagram. Dan saya berpikir harga yang ditawarkan ini masih harga yang menurut saya wajar. Karena buat dapetin tiketnya ini nggak gampang. Jadi saya tanya caranya gimana bla bla bla. Dan ya itu dia, karena saya kepengen banget. Dan ya namanya orang lagi kepengen banget. Jadi gimana ya? Gelap mata juga. Dan ini dia kasih buktinya bahwa dia udah dapet tuh tiketnya. Ini yang meyakinkan saya juga. Tapi saya sebenarnya nggak langsung begitu aja percaya. Di sini saya coba cek dulu Instagramnya dia. Sebelum ditipu, dia ada pasang beberapa foto. Kalau nggak salah dua foto. Nah, tapi menurut saya anak muda dengan dua foto ya sebenarnya sih wajar-wajar aja. Di sini saya belum ada curiga. Lalu saya lanjutkan percakapannya. Saya bilang saya mau WhatsApp aja. Lalu kita lanjut chat di WhatsApp. Dan ini posisi tengah malam teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini jamnya jam 11 malam ya saya ngobrolnya. Jadi di saat orang-orang lagi ngantuk-ngantuknya, nih saya juga lagi ngantuk-ngantuknya tapi kepengen tiketnya. Nah, lalu saya lanjut di chat WhatsApp. Ini tengah malam ya teman-teman ya. Dan saya nanya gimana prosedur tiketnya, beli tiketnya. Karena jujur saya belum pernah ya. Dan ternyata harus transfer langsung ke orangnya. Jadi dia kasih QR code dan saya diminta transfer. Jujur saya nggak langsung transfer teman-teman. Saya coba cek dulu rekeningnya. Dan saya coba cek juga nomor WhatsAppnya. Kalau saya cari di Get Contact itu nggak kedetek apa-apa. Saya cari juga di Google nggak kedetek apa-apa. Saya cari nomor rekeningnya di Google juga nggak kedetek apa-apa. Nah, di sini saya jadi agak sedikit bingung. Ini ya sebenarnya sih wajar-wajar juga ya kalau orang nggak kedetek di Google karena mungkin nggak aktif di sosmed. Dan karena dia bilang ada beberapa yang mau beli juga, ini ngebikin saya jadi aduh mesti buru-buruan nih gitu. Jadi salahnya saya adalah saya nggak minta KTP-nya. Jadi di sini teman-teman mungkin kita sebagai pembeli ada baiknya dalam transaksi online seperti ini kita boleh nih meminta data-data, tapi masalahnya kalau dikasih KTP pun belum tentu KTP real. Nah, ini jadi PR juga nih. Dan di pukul 00 saya sudah transfer ke beliau, dan yang bikin percayanya lagi dia bilang begitu duitnya udah masuk, kakak besok tolong berkabar ya biar nggak bingung. Jadi di sini saya masih tenang. Dan kalau teman-teman mau cek nomor rekeningnya, teman-teman boleh scan QR code ini. Dan di sini saya share bukti bayarnya saya dan nama penerimanya adalah KOBX5 Karawang. Di sini jujur saya nggak terlalu ngeh juga karena mikirnya percaya aja. Di situ salahnya juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu nomor rekeningnya ini ya, 963000503, 0-nya 5 kali 862286. Jadi saya baru tahu kena tipunya pada saat pagi harinya. Begitu
pagi harinya dia masih bisa di chat, dan setelah itu langsung diblok dong, langsung centang satu. Dan sampai hari ini, sampai sekarang, sampai detik ini, orang itu menghilang dari WhatsApp kita, jadi nggak bisa dikontak sama sekali. Dan ini sudah murni penipuan, dan ya itulah yang saya alami hari ini. Jadi saya merasa gimana ya, udah coba berhati-hati pun tetap kena ya, resiko ya, namanya resiko transfer ke orang. Seperti yang saya bilang, gara-gara saya kepengen banget tiketnya, malah saya kena deh seperti ini. Nah, kalau saya coba cari di Google nama Instagramnya, saya ketemu video TikToknya. Masalahnya bener gak nih user Instagramnya itu adalah namanya dia? Belum tentu, jadi saya nggak tahu apakah benar dia pakai user Instagram nama aslinya dia. Mungkin teman-teman netizen di sini ada yang bisa nih membantu istilahnya cybercrime berikut ini. Ini kan termasuk kejahatan ini ya, kejahatan cyber ya teman-teman ya, penipuan secara online. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu, ini foto yang dia pakai di Instagramnya dia, entah bener apa enggak. Kalau nggak bener, teman-teman boleh laporkan juga nih. Dan yang buat tanya nomor WhatsApp-nya berapa, ini nih nomor WhatsApp-nya nih, 082321875289. Yang nggak tahu nih apakah masih dipakai apa enggak. Jangan-jangan nomor ini habis buat dipakai penipuan langsung dibuang. Dan di sini dia pakai foto seperti ini. Saya juga nggak ngeh karena ternyata berbeda dengan foto di Instagram. Waduh. Jadi kita harus lebih teliti lagi, jangan main asal transfer ke orang yang nggak dikenal, apalagi nggak trusted. Jadi pelajaran hari ini adalah kita ngelihat sosmednya dulu, apakah postingannya banyak apa enggak, apakah sudah bertahun-tahun apa enggak. Jadi itu jadi indikator pertamanya kita. Kalau postingannya baru beberapa hari belakangan, itu udah red flag. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya kita lihat juga apakah nomor WhatsApp-nya bisa kedetek di get contact apa enggak. Kalau enggak kedetek itu red flag juga. Lalu nomor rekening. Kalau nomor rekening tricky juga ya. Saya udah cek juga nih di cekrekening.id. Sebelum saya transfer, saya cek dulu loh di cekrekening.id, dan ternyata enggak kedetek. Maksudnya di sana dibilang nomor ini tidak pernah dilaporkan untuk penipuan. Makanya saya pada saat istri saya tanya gimana nih transfer apa enggak, saya bilang ya udah deh sikat aja deh, mikirnya percaya aja deh. Ternyata kena saya. Sekali lagi teman-teman, kalau orangnya nggak kita kenal, apalagi orangnya nggak trusted, artinya dia nggak ada testimonial. Lalu kalaupun ada testimonial juga harus tetap was-was. Ya saya aja yang udah berhati-hati bisa kena teman-teman. Jadi benar-benar kita harus berpikiran secara dingin dan bisa lebih teliti lagi dan bisa terhindar dari scammer yang seperti ini. Bahkan dia pada saat saya sudah transfer pun dia bilang hati-hati dengan scammer segala macam, masih berani ngomong seperti itu. Jujur sih, kalau mau diperpanjang ini mungkin akan saya urus ke kantor polisi, tapi saya mikir yang ada malah capeknya aja, karena polisi mungkin nggak mau yang ngurusin yang nominal 200 ribuan aja. Kasus-kasus lain yang nominalnya lebih besar, lebih banyak. Nah, siapa tahu teman-teman netizen yang budiman bisa nih membantu menyelidiki siapa di balik akun Instagram ini. Mana tahu netizen bisa membantu menjadi detektif Conan dadakan menyelidiki siapa nih pelaku penipuan tiket Popmart ini. User Instagramnya adalah Anya MNDA. Kalau saya cari di Google, dia punya TikTok yang fotonya sangat jauh berbeda. Nih, misalnya saya cari di Google Anya MNDA, hanya keluar ada yang seperti ini nih di TikTok, tapi dia Anya Manda A. Saya nggak tahu nih apakah sama atau enggak. Lalu di sini ada juga Soko by Sosiola, Anya Manda Priscilia. Saya juga nggak tahu apakah orang yang sama apa enggak. Nah, ini kayaknya dia sering melakukan penipuan nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini, aku jual tiket pribadi aku ya. Nah, itu dia kayaknya penipu tiket nih teman-teman nih. Jadi karena orang-orang yang mau beli tiket itu biasanya udah kepengen banget, yang jadinya malah
bisa dibilang apa ya, terpengaruh dengan euforia dan juga terlalu bersemangat dan udah diangan-angan banget kepengen tiketnya tersebut. Oh alah, ini udah ada ternyata. Teman-teman lihat deh postingan di Twitter ini teman-teman, tanggal 13 Juli. Scammer sosial Chick Day dibilang. Coba kita buka. Aduh, nggak teliti. Jadi di sini di tanggal 13 Juli ada user namanya Bray SDT, akunnya RBIADT, scammer sosial Chick Day 3. Buat kalian yang cari tiket sosial Chick Day 3, kalian hati-hati ya, ini orang penipu. User Instagramnya Anya MNDA. Aduh, saya nggak googling dia punya username di Google ternyata ada juga orang yang terkena scam, terkena tipu untuk sosial Chick Day 3. Jadi ini dia mainnya tiket nih, dan ini nih foto yang dia pakai di Instagramnya dia pada kemarin yang saya lihat. Jadi ini nggak tahu dia bukan, jujur nggak tahu ya ini foto siapa yang dia ambil. Di sini ada California US driver apa nih, nggak tahu nih. Dan di sini ada foto perempuan muda yang nggak tahu apakah dia juga atau bukan. Dan disukai oleh Sukies7. Nah ini juga red flag juga nih, harus dicari nih siapa. Jadi kalau teman-teman netizen yang budiman ini bisa membantu, alangkah baiknya dihentikan orang ini, diproses secara hukum. Meresahkan nih teman-teman nih, ini udah menipu banyak orang. Jadi belum tentu orang yang difoto ini adalah beliau, bisa jadi ini adalah foto orang lain yang dia posting. Jadi gitu ya, sosial media ini harus berhati-hati. Jadi gitu aja teman-teman dari saya, ya itu curhat juga sih dari saya, dan ya sekedar berbagi kebodohan saya aja yang semoga pelajaran ini bakal jadi guru buat saya supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Dan harapan saya teman-teman semua jangan ada yang kena nih scam yang seperti ini. Tetap berhati-hati teman-teman, stay safe, dan sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We are one.